cek do sadu cek cek sadu do sadu cek mek cek mek saya cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Kiai Muhammad Nizar. Yang saya hormati Qori Ustadz Andi Habib Subhan SW. Yang saya hormati Lurah-Lurahan Pelita beserta jajaran. Yang saya hormati para ketua RT 21, 22, 23 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir. Yang saya hormati Ketua Langgar
Al-Mujahidin Bapak Haji Tony Sopiansa MSI. Yang saya hormati seluruh panitia acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya juga, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat tema memaknai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan penuh keberkahan serta mengamalkan salawat dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi Habib Subhan SU. Kepada Ustadz Andi Habib Subhan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun mendengarkannya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya sambutan Ketua Langgar Al-Mujahidin kepada Bapak Haji Tony Sofiansyah, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita bisa berkumpul dalam Al-Mujahidin ini yang insya Allah akan melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat beliau hingga akhir zaman. Demikian tadi sambutan ketua peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya sambutan lurah-lurah pelita kepada Bapak Fahru Roji Esos, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan Almarhum Kiai Haji Muhammad Nizam Hasan, pimpinan Pondok Pesantren An-Nabawiyah Samarinda beserta rombongan. Mohon maaf kalau ada salah nama sekalian salam kenal juga. Alhamdulillah. Selanjutnya yang saya hormati pimpinan atau ketua Langgar Al-Mujahidin beserta pengurus yang lainnya. Selanjutnya yang saya hormati Qori Andi Habib Subahan SHID. Selanjutnya yang saya hormati di sini ada alhamdulillah hadir juga. Ini kalau kada sambat kada ulang taguh ketulahan dulu, karena beliau ini sehingga biarpun ada bahasa mantan tetap Sidin itu, nama angkatan Sidin itu ada di hati Bapak-Bapak sekalian, yaitu yang ulun hormati dan ulun banggakan Bapak Dr. Handes Tabib Hamdani. Allahu Akbar. Ya, kita doakan mudah-mudahan Sidin sekeluarga selalu sehat. Selanjutnya yang saya hormati Ketua RT 21 beserta keluarga, dan selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu ketua RT. Juga di sini juga hadir ketua Board RT, ada ketua RT 22, 23, 24, 19. Mohon maaf kalau ada yang ketinggalan. Lurah dan mantan lurah pelita yang mudah-mudahan dipanjangkan nomornya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua Takmir Langgar Al-Mujahidin yang mohon maaf belum mampu menyebutkan namanya, beserta jajarannya, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, adik-adik grup Hafsi Al-Mujahidin, juga adik-adik Irma, para ketua RT 19, 21, 22, 23, dan 24, para undangan, tamu kehormatan, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, supaya kita bisa tenang, konsentrasi, tidak ada memikirkan yang lain,
apalagi berkat-berkat sudah di tangan Anda semua, maka dipastikan tidak ada yang tidak dapat berkat. Betul? Maka mari kesempatan yang berharga ini kita sama-sama niatkan untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terdorong rasa cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Sirri As-Safati. Beliau pernah sampaikan, man qasada mawdi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menuju tempat di mana di situ dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu menuju taman dari taman-taman surga. Kenapa? Fa innahu lam yaqsud dzalikal mawdi' illa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang itu akan datang ke tempat itu melainkan tertekan, terdorong rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimasukkan ke jajaran umat beliau yang mencintai beliau dan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pertemuan kita ini kita mulai dengan menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Yunus 58. Di rumah ada Quran, Pak? Di rumah ada Quran? Dibaca? Kok ada suaranya? Berapa hari sekali, Pak? Nanti nunggu bulan Ramadan katanya. Ya. Tadi surat apa? Quran surat Yunus 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Kenapa? Karena bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmatnya Allah itu lebih baik daripada bergembira atas apa yang mereka kumpulkan. Punya rumah bergembira, Pak? Punya mobil baru bergembira? Punya anak baru bergembira? Punya baru bergembira? Tapi ada yang bergembira lebih baik daripada semuanya tadi. Bergembira dengan apa? Bifadli, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah? Islam. Wa birahmatihi, bergembira dengan rahmatnya Allah. Apa rahmat Allah? Diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, gak ada dusta di antara kita. Sudahkah kita bergembira dengan Islam? Kalau belum, mulai sekarang bergembira. Yang kedua, sudahkah kita bergembira dengan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, sekarang bergembira. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu. Makanya peringatan-peringatan Maulid Nabi di seluruh dunia itu hanya untuk mengungkapkan rasa gembira atas hadirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa bertanya kenapa ada peringatan Maulid Nabi, itu sama saja dengan bertanya kenapa bergembira dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pantaskah orang bertanya kenapa bergembira dengan Maulid Nabi? Tidak pantas, Pak. Apalagi menyesat-nyesatkan orang yang memperingati Maulid Nabi, apalagi membid'ah-bid'ahkan orang yang bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa pertama orang yang pernah bergembira atas lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ada yang tahu Pak? Siapa manusia pertama yang bergembira atas lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Abu Lahab. Boleh pulang deh, boleh. Ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, budaknya Abu Lahab laporan, Abu Lahab, kau punya ponakan laki-laki. Aminah melahirkan bayi laki-laki. Di dalam tradisi budaya Arab waktu itu, kalau punya keturunan laki-laki jadi kebanggaan, Pak. Tapi sebaliknya kalau punya keturunan perempuan itu merasa terhina, hadirin. Diceritakan dalam Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Kalau dikasih tahu bahwa keturunan perempuan, maka mendadak wajahnya padam merah menjadi hitam. Maka pilihannya dua, ya tawarru minan nas am yadusu fit turab. Yang pertama, dia harus menahan malu di hadapan manusia, atau bayi ini dipendam di tanah hidup-hidup pada jemaah. Ini tradisi. Makanya begitu Abu Lahab mendengar punya ponakan laki-laki, gembira, bangga. Bukan bangga karena menjadi rasul, bukan. Bukan bangga bayi ini akan menjadi seorang nabi, bukan. Tapi karena bangga karena tradisi bangsa. Maka begitu mendengar si hamba saya ini dicium, dibebaskan, dimerdekakan. Makanya Ustaz Abdul Somad mengatakan, pertamanya orang yang berkorban, bergembira, memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Lahab dengan membebaskan budaknya. Bapak Ibu, ada yang tahu berapa harganya budak? Yang tahu boleh ulang. Budak ini harganya lebih mahal daripada onta. Kalau onta sekarang 20 juta, Ustaz Abdul Somad mengatakan harga hamba sahaya kalau diteruskan dengan rupiah kira-kira 50 juta. Makanya permisi, kalau ada panitia penyelenggara Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, menghabiskan biaya 25 juta, jangan bangga dulu Pak. Kenapa? Masih banyak Abu Lahab 50 juta. Apalagi cuma membawa nasi kotak, ikannya, ayam, itu pun cuma sayapnya doang. Sudah bangga melihat Maulid Nabi. Jangan dulu. Kenapa? Abu Lahab 50 juta. Baik, lalu apa Pak Ustaz manfaat kita bangga gembira dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin, Abu Lahab ini meskipun paman Nabi, tapi tidak diberikan hidayah untuk ikut Nabi, bahkan memusuhi Nabi sampai mati. Ya, Abu Lahab ini punya kakak, punya adik namanya Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ini saudara kandungnya. Kita teruskan setelah yang satu ini. Ada apa? Baik, konsentrasi ke sini Pak ya. Jauh-jauh saya Pak dari Bukit Pinang ke sini, saya hitung sekitar 12 juta sentimeter. Ya, maka jangan sampai jauh-jauh kami yang didengarkan, ya, bisa cemburu Pak, saya tersungging nanti. Ya, baik. Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan kafir, maka diputus dan masuk neraka. Maka suatu ketika saudara kandungnya ini Sayyidina Abbas pernah melihat Abu Lahab dalam mimpi. Ingat, mimpinya para sahabat ini ru'yah, ya, nar. Dia melihat Abu Lahab disiksa dalam neraka.
tetapi dia punya keistimewaan. Setiap hari Senin dia diliburkan, tidak disiksa, bahkan bisa minum air dari jari-jarinya. Maka Sayyidina Abbas heran, weh Abu Lahab, amalan apa yang buat kamu setiap Senin diliburkan siksaan, bahkan bisa minum air dari jari-jari? Apa jawab Abu Lahab? Karena saya pernah satu kali bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka oleh Allah dihargai kegembiraan saya ini, sehingga saya diliburkan siksanya setiap hari Senin dan bisa minum air dari jari-jari saya. Bergembira satu kali bisa meliburkan siksa, bisa mendapatkan minuman. Bagaimana dengan umatnya yang sering bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Maka ada seorang syekh menulis syair tentang kisah Abu Lahab ini. Kisah ini ditulis dalam kitab yang sahih, namanya Fathul Bari, ya, sarahnya kitab Sahih Al-Bukhari. Yang nulis adalah Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau katakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnain da'ima yakhafafu anhu lis-sururi bi ahmada bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau seorang yang sudah divonis masuk neraka dan celaka dengan turunnya surat Tabbat Yada bisa mendapatkan keringanan setiap hari Senin, diliburkan dari siksa karena pernah satu kali bergembira atas lahirnya baginda. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang selama hidupnya bergembira dengan Nabi dan mati bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bisa setiap saat kita bergembira, kalau tidak bisa ya setiap hari, tidak bisa setiap minggu, tidak bisa setiap bulan, tidak bisa setiap maulid, khususnya di bulan Rabiul Awal. Ayo kita ungkapkan rasa gembira kita. Dengan apa? Silahkan dengan berbagai cara yang halal, dengan cara-cara bagi-bagi makanan, dengan cara hadir di majelis maulid, dengan cara berbakti kepada orang tua, diniatkan sebagai bukti tanda gembira kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Pak Ustaz kita harus gembira dengan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena kita punya nabi yang paling istimewa. Ya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat tidak ada yang fisiknya lebih istimewa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus diyakini. Makanya ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia bikin satu syair memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, dan keindahan syair ini belum ada yang menandingi sampai saat ini. Dan banyak yang sudah hafal. Bunyinya, wa ajmalu minka lam wa ahsanu minka lam talidin nisa'u ulidta mubara'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang artinya, lebih tampan dari engkau ya Rasulullah mata tidak pernah melihat, lebih indah daripada engkau ya Rasulullah wanita tidak pernah melahirkan. Engkau lahir tanpa sedikit pun ada cacat, seakan-akan engkau tercipta sekehendakmu sendiri. Makanya paling indah mata siapa? Mata Rasulullah. Hidung paling indah, hidung siapa? Hidung Rasulullah. Yang jelas ujung rambut, ujung kaki, gak ada yang melebihi keindahannya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita jangan bicara ketampanan Rasulullah, Pak. Mungkin ibu-ibu nanya, Pak Ustaz, katanya Rasulullah paling tampan ya? Iya. Kenapa?
Kok tidak ada wanita yang memotong tangannya seperti waktu zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf saking tampannya Bapak Ibu, kalau ada wanita berani memandang wajah Nabi Yusuf, saking terlenanya, saking terpesonanya, itu tangannya dirilis gak terasa. Kenapa kejadian itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi? Apakah Nabi Yusuf lebih tampan daripada Nabi? Tidak. Nabi Yusuf tampan? Iya, itu mukjizat. Kenapa ketawanan Nabi tidak sempat mengiris-iris tangannya wanita-wanita Makkah, Madinah? Karena Nabi di samping tampan punya wibawa. Jadi orang tidak berani memandang, menatap wajah Nabi SAW secara sempurna. Makanya para sahabat kalau ditanya, ya apa wajah Nabi? Tidak tahu. Kenapa? Sahabat hanya berani memandang sampai di bawah hidung Nabi SAW. Tidak berani memandang di atas hidung Nabi SAW. Gak kuat. Anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah matahari, laksana bulan purnama. Mata siapa yang bisa menatap matahari berjamaah? Tidak. Ya. Pernah seorang sahabat nanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, wanita kalau memandang wajahnya Nabi Yusuf banyak terpesona sampai tangannya diiris tidak terasa. Terus bagaimana kalau memandang wajah Rasulullah SAW? Apa jawab Siti Aisyah? Kalau wanita memandang wajah Nabi Yusuf yang teriris-iris tangannya, tapi kalau ada wanita berani memandang wajah Nabi SAW yang tersayat-sayat adalah hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jangan kaget para jemaah. Orang saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan segala-galanya. Para sahabat kalau sudah ada panggilan perang, semuanya dikorbankan. Dirinya siap jadi syahid, istrinya siap jadi janda, anaknya siap jadi yatim. Demi siapa? Membela baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kepala yang terpotong, yang terpenggal demi membela baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf tangannya aja teriris Pak, tapi kalau membela Nabi kepalanya pun terpenggal, dikorbankan saking cintanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu baru fisiknya. Kita gak usah bicara fisik kayak apa, bentuk senyum Nabi, terlalu jauh. Kita bicara yang menurut kita kurang enak saja. Bapak Ibu tahu keringat? Punya keringat? Tahu keringat ya? Kayak apa? Ya kayak keringat. Ya. Bintang film artis meskipun tampan, ganteng, cantik, saya mau tanya, keringatnya bau apa? Bau bawang. Baginda sallallahu alaihi wasallam keringatnya Pak itu bau minyak wangi. Makanya kalau ada sahabat gak mandi supaya baunya gak kecium dekat-dekat Nabi. Nabi semakin gak mandi semakin wangi. Kenapa? Keringatnya mengandung minyak wangi. Kalau keringat kita mengandung apa Pak? Ayo kita tes. Ya, gimana caranya ngetes Pak Ustaz? Begini. Bapak tahu timun? Timun kupas, hilangkan semua kulitnya. Bu, tahu singkong? Kupas. Terus Pak Ustaz, yang timun taruh di ketiak sebelah kanan, yang singkong taruh di kiri. Berapa lama Pak Ustaz? 1 jam saja. Apa yang terjadi? Nanti timun itu langsung berubah jadi acar aja. Lah singkongnya begitu ditambil langsung jadi itulah kandungan keringat kita semuanya. Tapi kalau Nabi keringatnya baunya minyak wangi. Nabi selama hidup tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat tidak pernah mencrot atau hinggap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita gimana Pak? Apalagi kalau nggak punya uang, wah, lalat itu malah banyak yang keluar ke kita. Semakin nggak punya uang, semakin banyak lalat digarap ke diri kita. Nabi tidak pernah ninggalin lalat.
Ya, Nabi kalau berjalan kepanasan dinaungi awan. Ya, maka Siti Khadijah tertarik kepada Nabi dan melamar Nabi SAW. Kenapa? Tidak mungkin orang ini orang sembarangan. Wong jalannya aja dinaungi awan. Baik. Ini kalau saya ceritakan semua nanti. Nah, ini sudah jam 9 lebih 2 jam setengah. Betul, Pak Lurah? Jam 9 lebih 2 jam, lebih 1 jam setengah. Ini ngomong-ngomong kontraknya sampai jam berapa nih Pak? Sampai selesai. Sama yang udah bukan? Bukan. Kalau ceramah maghrib dipastikan isya selesai, betul. Ceramah subuh dipastikan isyraq selesai, betul. Ini dimulai jam 10. Selesai jam berapa? Ibu yang undang bukan? Jangan jawab. Yang undang-undang ya. Sampai selesai ya Pak ya? Baik. Itu baru fisiknya. Bagaimana kebaikan akhlaknya, Bu? Ya. Ada seorang ulama menulis kitab namanya Simtud Duror. Kalau tidak salah beliau namanya Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Di antara bait-bait syairnya dalam muji Nabi SAW, beliau singgung tentang kebaikan jasa baginda SAW. Apa beliau tulis? Kamulat mahasinuhu walau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannunil wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Begitu sempurna kebaikan engkau ya Rasulullah. Andai kata cahaya kebaikanmu diberikan kepada bulan purnama, tidak akan pernah terjadi gerhana. Matahari ketika menghabiskan cahayanya diberikan kepada bulan purnama, terjadi apa Pak? Gerhana. Semua cahaya matahari bisa ditampung oleh bulan purnama sehingga terjadi gerhana matahari. Tetapi andaikan cahaya Rasulullah, cahaya kebaikan Rasulullah diberikan semuanya kepada bulan purnama, tidak akan terjadi gerhana. Kenapa? Yang ditampung cuma sedikit, yang tidak bisa ditampung lebih banyak daripada yang ditampung oleh bulan purnama, maka tidak akan pernah terjadi gerhana. Kenapa? Cahaya Rasulullah bukan hanya menerangi dunia, tapi sampai tembus ke alam Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hadirin, kalau yang memuji Nabi itu umatnya pantas, Pak. Yang memuji Nabi keluarganya pantas. Ada seorang yang tidak beriman kepada Nabi, ada orang Yahudi bikin satu buku, nulis ngarang satu buku, dan nulisnya nggak sehari 2 hari Pak, karena butuh penelitian, butuh riset, maka buku ini ditulis dalam waktu 30 tahun. Karena harus melalui proses riset, penelitian, gak langsung main tulis. Ya, penulisnya namanya Ishaq, orang Yahudi. Judul bukunya apa Pak Ustaz? Nah, judul bukunya agak panjang. Saya menghafalkan ini 2 bulan. Itu pun sering lupa. Ya, judulnya begitu adalah 100 of the most influential person in history. 100 tokoh yang berpengaruh sepanjang sejarah. Yang nulis siapa? Orang Yahudi. Yang ditulis apa? 100 tokoh orang yang berpengaruh sepanjang sejarah. Anehnya, ajaibnya, yang pertama ditulis, ranking pertama adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang memuji Nabi, yang mengidolakan Nabi, bukan saja kawan, tapi lawan-lawannya pun juga memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada hari ini ada orang mencaci Nabi, menghujat Nabi,
Jangan salahkan Nabi, Pak. Ya. Dalam salawat burda, Imam Al-Busiri mengatakan, qad tunqirul ainu dawa syamsi min ramadi wa yunkirul famu tu'mal ma'i min saqami. Ada kadang-kadang di siang bolong, keadaan mendung, matahari bersinar terang, kok ada yang mengatakan gelap gulita. Itu yang salah siapa? Mataharinya apa yang ngomong sakit mata? Halo? Mataharinya yang salah atau yang ngomong sakit mata? Sakit mata Pak orang. Kalau sudah tahu garam itu asin, betul Pak? Garam di Pelita asin apa lagi? Oh sama dengan yang di Malang kalau gitu. Ya, garam itu di mana-mana asin. Kok ada orang mengatakan garam ini manis? Saya mau tanya, yang salah garamnya apa yang ngomong sakit lidah Pak? Yang ngomong sakit lidah. Lawang Nabi itu sudah dipuji, dikagumi semua manusia, baik dulu, sekarang, akan datang. Kok masih ada yang mencaci Nabi, musim-musim Nabi? Oh, ini orang gila terlambat ini. Orang stres baru datang. Ya, baik. Yang ketiga, kenapa kita harus gembira dengan ada diutusnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya di surat Ali Imran 103. Kalau nggak percaya silakan buka sendiri Pak. Kenapa saya yakin begitu? Karena sebelum saya ke sini sudah saya buka duluan Pak. Ya, surat Ali Imran 103. Kenapa kita harus sering-sering bergembira dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi gembira dengan yang lain? Karena dua ini. Allah SWT berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat-ingatlah oleh kalian semua atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dengan nikmat itu yang dulunya kamu saling bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kalian menjadi manusia yang bersaudara. Nih, Allah kasih nikmat, dengan nikmat itu semua manusia bisa bersatu, bisa bersaudara. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, wa kuntum ala syabah hufratin minan nari fa'ambalakum minha. Ada satu nikmat yang mana dulunya kamu kalau mati pasti ada di pinggir-pinggir jurang api neraka. Tapi dengan nikmat itu maka Allah selamatkan kalian daripada api neraka. Pertanyaan saya, nikmat apa itu Pak yang bisa mempersatukan umat dan bisa menyelamatkan umat? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh makan berkat duluan. Nikmat apa? Nikmat diutusnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita ini nggak mau bersatu Pak. Bahkan di Madinah sendiri ada dua kabilah, dua suku yang bermusuhan. Nggak lama, cuma 120 tahun Pak. Ya, kita nggak nyapa dengan Pak itu seminggu aja sudah kayak kiamat dunia ini Pak. Apalagi 120 tahun kita bermusuhan, tiap hari ada peperangan, perselisihan, percekcokan, berantem. Ya, maka begitu hadir baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa bersatu. Pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz kok setiap suku banyak yang berperang, berselisih, antem-anteman? Kenapa? Karena setiap suku merasa lebih baik daripada suku yang lainnya, sehingga mereka menganggap jelek suku yang lainnya. Setiap suku mengangkat tinggi sukunya masing-masing dan merendahkan suku yang lain. Ini yang menyebabkan rusaknya tali persatuan. Maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipersatukan dengan apa? Dengan ayat Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku ciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau ditanya mulia mana Bugis dengan Banjar, ya tidak tahu. Mulia mana Sunda dengan Madura, ya tidak tahu. Sama di dunia sama Pak. Nanti ketahuannya nanti di akhir. Makanya sekarang ini nggak usah terlalu
merasa lebih baik dari yang lain. Jangan, ini bahaya. Siapa yang merasa lebih baik daripada yang lain, itu namanya sombong, Pak. Iblis itu di surga gara-gara merasa lebih baik dengan Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari tanah, iblis itu dari api. Lalu iblis punya persangkaan bahwa api lebih baik daripada tanah lebih hina daripada api. Apa yang terjadi? Iblis yang di surga diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Sombong. Gara-gara sombong di surga diusir. Bagaimana kalau ada yang sombong dia tidak di surga? Di mana? Masih di Samarinda. Kira-kira kapan masuk surga? Makanya kalau ketemu orang lebih tua, katakan dalam hati kita, orang tua ini lebih mulia daripada saya. Kenapa? Saya belum lahir, orang tua ini sudah banyak pahala. Kalau ketemu anak muda, katakan anak muda ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Anaknya belum lahir, saya sudah banyak dosa. Maka kalau ini yang terjadi, aman, Pak. Gak akan ada pertempuran antar kampung. Ada. Kenapa? Semua merasa dirinya sama, semua merasa dirinya rendah, orang lainnya lebih baik. Ya, hancurnya dunia ini kalau setiap bangsa meninggikan bangsanya sendiri dan menghina, merendahkan bangsa yang lain. Jadi Israel sampai sekarang itu kenapa menggenosida Palestina? Ya dia punya perasaan, punya keyakinan kalau orang Palestina ini bangsa rendah, harus di bumi hanguskan dari Palestina. Kami bangsa Yahudi yang berhak menempati tanah suci. Ini Pak yang membuat orang Israel terus memerangi kaum muslimin. Ya, makanya Nabi sudah kasih contoh. Nabi dari hal-hal yang terkecil ditantang. Ayo, jaga hubungan baik dengan keluarga, jaga hubungan baik dengan tetangga, jaga hubungan yang baik dengan tamu, apalagi berbangsa dan bernegara. Ini semuanya ada aturan mainnya, Pak. Nabi sudah contohkan itu. Ya, Nabi pernah setiap pulang dari masjid oleh orang Yahudi diludahi, Nabi senyum. Besoknya lewat depan rumahnya lagi diludahi, Nabi senyum. Jujur gak ada dusta di antara kita. Kalau pian pulang dari masjid lewat depannya rumah orang diludahi, kira-kira sampai bisa senyum gak, Pak? Ya, kalau saya bisa, Pak, tapi saya sambil ambil batu, saya lempar mulutnya. Tapi Nabi tidak. Bahkan di hari selanjutnya Nabi lewat situ, yang ludahi tidak ada. Nabi nanya, Abu Bakar, langgaran kita kemana? Langgaran apa ya Rasul? Yang ludahi tiap pagi kok tumben nggak ada. Sebentar, saya tak menghubungi Badan Intelijen Negara dulu ya. Kemana orang itu? Akhirnya ternyata ketahuan kalau yang ludahi tiap hari itu sakit, Pak. Jujur Bapak Ibu, kita diludahi 3 hari berturut-turut, hari keempat yang meludahi sakit. Jujur gak ada dusta. Kira-kira doa kita apa, Pak? Mudah-mudahan dia panjang umur, apa segera mampus, Pak. Halo? Tapi Nabi tidak. Baik Abu Bakar, ayo kita mampir ke rumah, ambil oleh-oleh, dijenguk hadirin, dijenguk yang sakit itu, Pak. Ya, maka begitu ketuk pintu dengar suaranya Rasulullah, Yahudi ini kaget sampai lupa kalau dia sakit. Akhirnya dibukakan pintu. Ya, dia malu, 1000 malu, Pak. Apa dia bilang? Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa yang menyuruh aku meludahi kamu setiap pagi? Tidak tahu. Yang nyuruh Muhammad itu Abu Jahal. Yang nyuruh aku meludahi kamu itu Abu Jahal. Backing saya itu Abu Jahal. Abu Jahal Muhammad dengan aku sakit, jangankan jenguk, SMS saja enggak, Muhammad. Nah kok kamu yang ucap saya ludahi kok malah datang jenguk aku? Aku menyerah, Muhammad. Aku tidak masuk Islam, saya sudah. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini akhlak kebaikan Nabi SAW. Apa? Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita disakiti orang, baikin, Pak. Kalau kita orang jadi api, kita jadi apa, Pak? Air. Kata guru kami, nanti kalau kamu terjun ke masyarakat, ya, kamu harus jadi orang yang baik sejati. Jangan pura-pura baik.
Emas kalau asli ditaruh di etalase emas, dibuang ke selokan, diambil tetap Kenapa emas asli? Beda dengan imitasi, gak usah dimasukkan selokan, pakai aja, jadi besi tua lama-lama tua. Ya, makanya Nabi pernah bersabda, la takunu ima'ah, jangan kamu seperti bunglon. Oh, tahu bunglon? Di daun yang hijau, dia hijau, jatuh ke tanah, warnanya kayak warnanya tanah. Ketemu orang baik, ketemu orang jahat, tambah jahat. Jangan Pak. Ya, ketemu orang baik harus lebih baik. Ketemu orang jahat tetap harus menjadi orang baik. Pak, Ibu tahu banteng? Banteng nabrak gunung. Kata guru kami, pokoknya gunungnya jangan pindah. Kira-kira yang mampus duluan yang mana? Bantengnya apa gunungnya? Bantengnya Pak. Ya, wong Nabi keringatnya, bau minyak wangi, itu masih dihina orang, masih dicaci orang. Maka kalau kita ingatnya bau tape, dicaci orang, itu lagu lama Pak. Gak usah dibalas. Dan akan kita ini rendah, jatuh derajat kita gara-gara dicaci orang. Pokoknya kita gak salah. Ya, dicaci orang sabar. Ya, dihina orang diam. Bukan gak bisa balas, bisa. Cuma kenapa? Yang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doakan, mudah-mudahan yang mencaci saya, yang menghina saya, segera dia akan jadi orang kaya. Amin ya Rabbal. Bisa nggak kira-kira begitu Pak? Orang yang mencaci kita doakan kaya. Ya. Kenapa? Doanya orang terzalimi itu makbul. Makanya kalau saya dicaci orang, langsung saya ambil sejadah doa. Ya Allah, saya sekarang terzalimi. Mudah-mudahan hutang saya segera lunas ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kalau sampai dicaci orang, kemudian doa, ya Allah mudah-mudahan orang itu ketabrak kontainer mampus ya Allah. Pertanyaan saya, berapa dosanya menghina tadi? Kan sedikit. Berapa dosanya membunuh pakai kontainer? Besar Pak. Sampai sudah dihina sakit hati, doakan orang mana rugi, di akhirat ada hisabnya. Ya, makanya kita mulai sekarang siapkan. Ketika orang lain baik, saya harus lebih baik. Ketika orang lain jahat, saya tetap harus baik. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang mempersatukan umat bukan nenek moyang kita Pak, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kulit hitam, kulit putih bisa bersatu. Bahkan dengan orang yang nggak punya kulit sekalipun bisa bersatu. Orang Amerika, orang Ameriki bisa bersatu. Kenapa? Merasa semuanya hambanya Allah, umatnya Rasul. Baik. Yang kedua yang suruh ingat sama Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari faqalakum minha. Seandainya nggak ada nikmat ini kata Allah, kalian kalau mati pasti di pinggir api neraka. Tapi dengan nikmatnya diutus baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah selamatkan kalian dari neraka, berduyun-duyun masuk surga. Dengan apa? Dengan hadirnya Nabi Muhammad membawa agama namanya Islam. Hadirin, Islam jangan dipahami cuma 5 Pak. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam, ini pondasinya Islam. Tapi Islam itu apa? Ya semua kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang pondasi Islam adalah syahadat, dan ini yang akan membuka pintu surga. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam misinya bukan mengenyangkan umat. Nabi diutus ke alam dunia bukan memintarkan umat, tapi Nabi diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat. Orang kepingin selamat dari lapar dan haus, gimana caranya? Ya makan dan minum, betul? Orang kalau nggak makan dan minum, apa dampaknya? Kehausan, kelaparan. Orang supaya selamat dari kebodohan, caranya gimana? Ya belajar ilmu pengetahuan. Kalau bodoh gimana? Ya sulit hidup ini. Kenapa? Fungsinya. Ini mic-nya sudah lunas belum? Sudah ya.
Ya. Baik. Jadi misi baginda sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umat. Kalau ilmu pengetahuan, Anda belajar ilmu pengetahuan Amerika, di Jepang, di Jerman, itu fungsinya untuk nyaman saja Pak, untuk memudahkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dulu orang haji tahun 64 itu pakai kapal laut, berangkatnya 18 hari, pulangnya 18 hari, di laut saja 36 hari. Hajinya 6 bulan. Ya, orang sudah pada lupa, dia baru datang. Ya, tapi dengan ilmu pengetahuan ada pesawat yang asalnya 18 hari dari Surabaya ke Jeddah, sekarang cuma 9 jam. Ya, kenapa? Ilmu pengetahuan. Dulu orang tahu gerus bumbu, apa jalannya gerus bumbu? Mulak. Itu sampai mata kepedesan, betul. Tangan kayak mau stroke saking capeknya. Ada ilmu pengetahuan namanya mixer, betul. Blender. Maaf, saya nggak pernah blender masalah itu. Ya, itu bumbu dimasukkan, disenyumnya aja gini, sudah lembut sendiri. Ya, ilmu pengetahuan hanya memudahkan, bikin nyaman, tidak menyelamatkan. Tapi baginda diutus untuk menyelamatkan umat dari api neraka. Makanya dibawa oleh Nabi ini mahal Pak. Ya, jasanya Nabi luar biasa. Kenapa? Menyelamatkan umat. Kenapa? Orang-orang yang kafir mati dalam kekafiran, mereka di neraka selama-lamanya. Gak pandang bulu, ada bulunya, gak ada bulunya. Kalau mati tidak bawa Islam, di neraka selama-lamanya. Presiden Amerika sama namanya sekarang, Joe Biden, kalau mati gak bawa Islam, dibakar di neraka selama-lamanya. Presiden Amerika, apalagi Presiden Ameriki Pak, kalau sampai gak bawa iman, dibakar selama-lamanya. Gak peduli. Ya, hadirin rahimahumullah. Jadi ini jasa terbesar baginda sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan umat. Ya, orang yang mati di neraka disiksa selama-lamanya. Orang neraka diceritakan dalam Quran, mereka pernah usul sama malaikat penjaga neraka. Malaikat, tolong sampaikan kepada Allah malaikat, pokoknya saya bisa dikeluarkan dari neraka ini, saya siap bekerja keras, banting tulang, kalau perlu tulang saya banting-banting sampai mendapatkan emas sebesar bumi, lalu saya persembahkan kepada Allah. Pokoknya Allah mau, saya siap malaikat. Apa kata malaikat? Ya, sampaikan nanti berapa tahun? Tidak lama, orang kafir nunggu 1000 tahun baru ada jawaban. Kata Allah, kamu gak terima, kamu gak mau, jadi gimana? Ya di neraka aja terus kamu selama-lamanya. Coba. Begitu ada Islam, orang bisa selamat dari api neraka. Kita jangankan di neraka selama-lamanya Pak, sakit gigi seminggu saja itu istri ditempeleng, anak ditendang, sudah nggak kerasan hidup di dunia ini, apalagi di neraka selama-lama. Makanya kita harus banyak bergembira, bersyukur diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana cara menjaga Islam? Bagaimana cara menjaga supaya kita selamat dari api neraka? Tidak ada cara lain. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wahai manusia, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku, yaghfir lakum dzunubakum, nanti akan diampuni dosa-dosa kamu. Ya. Wa yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah, diampunkan dosamu oleh Allah. Syaratnya gimana? Ikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Islam bukan hanya zakat, puasa, haji saja, tapi Islam adalah seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah Islam. Makanya kita ikuti sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu artinya sunnah? Susanahan, bukan. Sunnah ini artinya semua yang dilakukan, yang diucapkan, yang disetujui Nabi, itulah sunnah. Sekecil-kecil sunnah lebih Allah cintai daripada surga seisinya.
Kenapa? Surga seisinya hanya menyenangkan nafsu manusia, sedangkan sunnah menyenangkan Allah dan Rasulnya. Kita mulai dari hal yang paling kecil. Kalau yang kecil bisa, insya Allah yang besar bisa. Kalau yang kecil aja nggak bisa, bagaimana mungkin akan mengikuti sunnah yang besar? Ini sunnah yang sering kita lengah. Banyak orang yang minum tidak menggunakan sunnah. Dalam minum ada 5 sunnah. Kalau kita amalkan, berapa ribu sunnah kita amalkan. Tapi sebaliknya kalau kita minum nggak ikut sunnah, berapa ribu sunnah kita tinggalkan. Di dunia kita belum sedih Pak, di dunia kita belum merasa kehilangan, tapi nanti di akhirat kita akan menangis darah. Kenapa? Mampu mengamalkan sunnah tapi gak dilakukan. Hadirin, sebagai pelajaran penting dalam minum minimal ada 5 sunnah. Yang pertama, ngambil gelasnya tangan kanan Pak. Nih, ngambil gelasnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Kemudian posisi sudah duduk, jangan berdiri. Sebelum minum, lihat dulu airnya Pak, takut ada biawak, buaya, kan kita nggak tahu. Apalagi minumnya nggak pernah ditutup. Ya, sebelum minum, habis minta. Sekali nafas 3 kali sedotan, 3 kali tegukan. Jangan sampai satu nafas 1 botol habis sampai lengket botolnya udah pas. Ya, nah setelah segar baca alhamdulillah. 5 sunnah kita dapatkan. Coba kalau kita kiri, berdiri, ya, berdiri. Gak dilihat dulu, gak baca bismillah, langsung ditenggak, gelap. Habis. Baca alhamdulillah. Apa? Enak tenang. Maka 6 sunnah kita jalan. Ya, ayo kita perbaiki dulu. Jadi kalau nanti habis ini ada yang minum tangan kiri, ingatkan, Pak Ustadz tadi ngomongnya suruh minum tangan kanan. Dapat sunnah. Saya Pak tadi hari Sabtu Pak, kemarin saya ceramah menggebu-gebu seperti itu Pak, menerangkan masalah minum sunnah. Habis ceramah doa, makan, minumnya kayak tangan kiri. Waduh, siap. Ya, saya sia-sia ceramah menggebu-gebu, berbusa-busa, hanya merubah dari tangan kanan ke kiri aja nggak bisa. Ya, baik. Apalagi masalah sholat Pak. Apa sabda Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Yang dilihat apa? Ya sholatnya, ya waktunya, ya tempatnya, ya caranya. Kita lihat Pak. Jangan hanya takbir sampai salam aja ikut Rasulullah, waktunya nggak ikut. Ya, makanya dalam sholat 5 waktu usahakan yang sudah dewasa, pertama dari takbir sampai salam usahakan hasil belajar, hasil mengaji, bukan ikut-ikutan. Jelas? Karena dalam sholat itu ada ilmunya Pak. Dari takbir sampai salam itu ada ilmunya, ada syarat rukunnya, ada batalnya. Kalau kita tidak paham, ya tidak bisa sholat kita standar. Yang kedua, waktunya. Ya, sholat 5 waktu di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Sampai sholat duhur jam 12 4 rakaat. Anda sholat duhur setengah 3 ya 4 rakaat. Capeknya sama, syarat rukunnya sama, tapi pahalanya berbeda. Kalau kita kepingin diutamakan hajat kita, utamakan sholat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau saya minta Pak, ya di awal waktu Bu, jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Saya mau tanya Bu, yang biasa menunda-nunda sholat ibu-ibu apa kaum wanita? Ibu-ibu. Bapak-bapak kaum wanita ya Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu ini gak punya jam kerja yang pasti Pak. Kalau bapak-bapak makan enak, berangkat jam 7, istirahat jam 12, pulang jam 5, sehingga bisa ngatur waktu. Kalau ibu ya hidupnya cuma 3 dapur, sumur, kasur, sumur, dapur. Sampai kapan? Sampai mati Pak. Makanya di dapur kasih jam supaya ibu itu tahu. Ya, jangan sampai kita ini harusnya membawa istri ke surga malah menjerumuskan ke neraka.
Nah, kenapa? Karena suami kadang-kadang terlalu nekan sama istri. Makan sehari harus 3 menu masakan berbeda. Pagi nasi kuning, siang nasi jagung, malam nasi uduk. Nah ini yang bikin pipinya istri cepat hitam kelamaan di dapur. Ya, makanya Pak, kalau pulang ke rumah, masuk rumah, ya sudah waktu zuhur, jangan nanya, Bu, lauknya apa? Jangan Pak. Jadi gimana Pak Ustaz? Begitu masuk rumah, tanyakan, Bu, sudah sholat zuhur apa belum? Maaf Pak, saya masih nyambel. Tahu nyambel? Maaf Pak, sambelnya belum selesai. Sudah, cepat sholat. Urusan nyambel, biar aku yang nyambel. Kamu sholat. Kenapa Pak? Nanti kalau kamu sampai terlambat sholat gara-gara nyambel, nanti dikubur, aku disambel sama malaikat. Ya, ayo sudah, kamu cepat sholat, aku yang nyambel. Begitu Pak, dibantu istri itu Pak. Ya, jadi sholatnya di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Apalagi ibu-ibu yang masih aktif, itu setiap bulan kedatangan tamu. Ya, namanya menstruasi. Ya, jadi yang men itu perempuan saja, betul? Kalau ada lagi men, nggak usah kaget. Itu namanya bukan menstruasi, tapi mentres. Ya, baik. Di awal waktu. Yang ketiga, berjamaah. Ya, laki dewasa berjamaah. Yang keempat, tempatnya dilihat. Nabi selama hidup sholat 5 waktu di masjid, di musola, tidak pernah di rumah. Kalau sholat sunnah di rumah, biar rumah kita ini berkah, bercahaya, seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Ya, 5 waktu bagi laki-laki dewasa di masjid, di musola. Musola Pak dibikin indah supaya sangat kerasan sholat di musola berjamaah. Apalagi ada AC-nya, ya, karpetnya lebih baik daripada yang di rumah, ya, luasnya lebih luas daripada yang di rumah. Kenapa di musola kok cepat berpulang, pada rumahnya jelek? Ya, ayo kita manfaatkan musola kita untuk menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, sholat di masjid, di musola berjamaah. Di Jawa hadirin itu banyak musola dan masjid ditulisi disewakan. Kenapa? Masjidnya besar, biaya operasionalnya banyak, yang sholat tidak ada, pak takbirnya pusing Pak. Akhirnya masjidnya ditulisi disewakan. Ditunggu setahun, gak ada yang nyewa, langsung dirubah, dijual. Saya tidak kepingin dengar dari Samarinda ada musola disewakan, musola dijual. Kenapa? Ada jamaahnya beludak tapi gak ada yang masuk. Nah itu di daerah kami di Malang Pak, di Jawa Timur. Kalau di Kalimantan Timur, insya Allah tidak jauh beda, ya Pak ya. Nah, makanya ayo kita tujukan dari pesan beliau, ketua takmir kita. Ayo mulai sekarang kita makmurkan musola kita dengan apa? Sholat berjamaah. Pahalanya langsung naik 27 derajat Pak. Saya mau tanya, Anda punya barang kalau dijual di Samarinda 5.000, dijual di Balikpapan 27.000, kira-kira dijual kemana Pak? Di Balikpapan. Kenapa? Ya 27.000. Ini urusan dunia. Kadang-kadang kita beli bensin, tidak mau di kios bensin, maunya di pom bensin. Kenapa? Selisih 1.000. Dia rela kehujanan, rela kepanasan demi mempertahankan 1.000. Tapi urusan sholat, jarang yang mau ke masjid musola berjamaah. Padahal selisihnya 27 derajat. Ya, makanya laki-laki dewasa usahakan sholat 5 waktu di masjid, di musola berjamaah di awal waktu. Makanya kalau ada laki-laki dewasa kok selalu sholat 5 waktu di rumah, kata Habib Abdullah Baraja, dikhawatirkan menjadi laki-laki yang solihah. Nanti lama-lama sholatnya pun pakai mukena, nyanyi istrinya. Makanya Bu, terutama subuh Ibu, bangun nih suami, suruh ke sholat di masjid di musola. Marah nanti Pak. Nah, saya kasih tahu caranya. Ya, sebelum subuh Ibu bangun duluan. Apa kesukaan Bapak? Kopi Pak Ustadz. Ya udah bikinkan kopi. Begitu kopi selesai, bangunin. Pak, minum kopi. Kopinya sudah siap. Jangan bilang, Pak, sholat subuh. Nanti saya dilempar santet. Kenapa? Karena belum biasa.
bangunnya setengah 7, dibangun di jam 4 jam 5 marah dia. Kalau disuruh sholat berjamaah, kalau dibangun Pak minum kopi cappuccino Pak. Nah, habis minum 1 gelas, matanya sudah segar, Pak itu loh di Langgar Al-Mujahidin sudah adzan, sudah qasidah, teriak-teriak, hampir putus itu lehernya, nggak ada yang sholat. Ayo Pak cepat berangkat sana. Ini sarungnya, ini pecinya, ini sajadahnya, berangkat sana Pak. Itu dibangun bukan untuk dipamerkan, tapi untuk sholat berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Pak Lurah sudah ada jam terus nih, tersinggung. Baik hadirin, jadi apa? Gimana kita selamat dari api neraka? Ikuti sunnah. Sahabat itu Pak mengikuti sunnah Nabi bukan hanya hal-hal yang besar, hal yang kecil diperhatikan Pak. Ada seorang sahabat setiap lewat di gang itu selalu nunduk. Setiap lewat gang situ langsung nunduk. Temannya bingung, hei kamu ini kenapa setiap lewat gang sini kok nunduk? Ya dulu aku jalan sama Nabi di sini, Nabi setiap lewat sini nunduk karena ada pohon besar, ada rantingnya menjulai ke bawah, maka Nabi menunduk. Kata temannya, iya, kok ada pohonnya ada rantingnya, sekarang jangan rantingnya, pohonnya sudah tidak ada, kok kamu masih nunduk? Ya tidak peduli saya, yang penting Nabi lewat sini nunduk, saya nunduk. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang besar Pak, yang kecil-kecil itu loh, sahabat sangat perhatian. Ya, baik. Yang terakhir, nanti setelah terakhir ada paling terakhir. Apa jasa membalas jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya banyak-banyak baca sholawat. Sholawat itu mendoakan Nabi, betul, tapi manfaatnya kembali kepada kita. Seperti ini loh Pak, botol ini sudah penuh air, kalau ditambah air, airnya kemana? Tumpahnya kemana? Ya kepada yang ngisi air. Satu Samarinda nggak baca sholawat, Nabi tetap masuk surga. Tapi kenapa kita baca sholawat? Manfaatnya kembali kepada kita. Barang siapa bersalawat 1 kali kepada Nabi, nanti Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejelekan, Allah naikkan derajatnya 10 tingkatan, dan Allah balas salawat itu sama dengan kita membaca salawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Yasir Muhammad Aliwan Maliki dalam kitabnya Fathul Qorib menuliskan minimal usahakan Bapak Ibu sekalian setiap hari semalam minimal 300 kali baca salawat Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad. Gak sampai 1 jam, masih lama sampai main HP, tiktokan di HP itu. Gak tahu jam sampai 2 jam 3 jam. Salawat paling 20 menit sudah dapat 1000 kali. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa 300 kali? Nanti kalau sampai kita kurang 300 kali, nanti ketika jumpa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan malu pada jemaah, kita akan izin menanggung malu. Kenapa? Begitu besar jasanya Nabi, kita hanya baca salawat saja tidak mau. Ya, maka mulai sekarang sama-sama saya, Bapak Ibu beli tasbih minimal sehari semalam baca salawat 300 kali. Yang paling terakhir sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo ikut-ikutan mendakwahkan Islam. Ya, maka berdakwah Bapak Ibu, dakwah arti ngajak, bukan ngajar. Kalau kayak selama ini Pak, kayak saya ini, itu namanya ceramah. Cer itu cerita, mah itu mahal Pak. Ya, gak semua orang bisa ceramah, minimal punya gelar. Ya, SAG, SMI, MSI, SMS, Jawa ya. Ya minimal punya gelar, atau minimal dia itu jebolan pondok, baru bisa ceramah, bisa khutbah. Kalau dakwah nggak harus jebolan pondok jebol pun tidak masalah Pak. Atau dulu pernah jebol pondok juga tidak masalah. Ya, kenapa? Jangan cuma ngajak, ayo sholat, ayo ke majelis taklim, ayo sholat berjamaah, cuma gitu aja Pak. Itu ngajak. Ayo nak mondok, ayo nak sekolah, itu kan ngajak. Gak perlu banyak ilmu, gak perlu banyak referensi. Tapi kalau ngajar, ceramah, khutbah, ini baru betul. Maka setiap kita punya andil mendakwakan Islam, terutama kepada orang-orang yang belum kenal Islam. Banyak Pak saudara kita ini KTP-nya Islam, tapi gak pernah ke masjid. Kenapa? Takut sandalnya hilang. Hadirin, ke masjid sandal hilang, musibah.
Ada orang ke masjid sandalnya hilang, itu musibah. Tapi sandalnya orang Islam masjid itu jauh lebih musibah. Saya waktu kemarin sama Pak Haji Rahmat ini, setiap sholat isya pulangnya sandal hilang. Nggak tahu saya lupa tempatnya tuh dibuang sama polisi di sana. Pokoknya setiap saya habis sholat isya sandal hilang. Saya nggak pernah sedih Pak, saya bangga. Nggak apa-apa, sandal saya hilang di Madinah. Saya sedih, nggak begitu sedih. Justru saya akan menangis kalau sandal saya nggak pernah nyampe ke Madinah. Ya. Jadi menyampaikan Islam, dakwakan. Ada teman nggak sholat, dirayu, bawakan hadiah, bawakan momo apa? Momoyo, bawakan mixu, bawakan rik. Ya, setelah kenyang sudah senang baru diajak sholat. Jangan orang nggak sholat di malam kamu nggak sholat, neraka kamu, kabur dia Pak. Ya, dakwah dengan lemah lembut, dengan merangkul, bukan yang memukul. Ya, siap insyaallah Pak ya. Cari kerabat kita, teman kita yang sampai belum sholat, datangi, rayu, ajak. Bagaimana dia bisa sholat? Kenapa? Kalau mati nggak sholat berbahaya, bisa di neraka selama-lamanya. Ya, sebagai penutup hadirin, hari ini kita makan buah kelapa itu bukan hasil tanaman kita Pak, tapi hasil tanaman orang-orang sebelum kita. Makanya kalau hari ini kita hanya pandai makan buah kelapa, tidak sambil nanam pohon kelapa, pastikan 100-200 tahun ke depan tidak ada buah kelapa. Kita bisa sholat hari ini karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Kalau hari ini kita hanya sholat saja, tidak sambil mengajak orang lain sholat, bisa dipastikan 100 tahun yang akan datang tidak ada orang yang sholat. Ya Pak ya, jadi ayo sama-sama mendakwakan Islam sebagai bukti cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah sudah jam 9 lebih 2 jam 10 menit. Ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita taklim pada hari ini bisa dipahami, menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Allah masih berikan kita umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, dan diakui menjadi umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, kebetulan kami di pondok lagi membangun asrama putra dan madrasah. Siapa tahu ada di antara Anda yang berkenan mau menyumbang tanah wakaf, itu nanti brosurnya disebarkan sama santri-santri kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang pahalanya berlipat ganda dan menambah berkah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Di situ juga ada brosur haji. Siapa tahu ada yang mau berhaji bersama kami, ada brosurnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mari kita khidmat sebentar, kita khusyukkan. Mudah-mudahan apa kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka nafsi sana'an 'alaika kama sana'ta 'ala nafsik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin. يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم اكفنا بحلالك حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر أمورنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ
بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi ceramah agama, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Demikianlah acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon maaf jika ada kesalahan dari awal hingga akhir acara. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.